Baik, ini kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sistem manajemen keselamatan pertambangan mineral dan batu bara. Sistem ini merupakan subsidiari atau merupakan pengembangan dari PP 50 tahun 2012, di mana ada spesifikasi khusus tergantung dari kementerian itu sendiri. Jadi spesifik lebih detail terutama untuk pertambangan. Konten atau isinya hampir sama, mungkin lebih pada subsidiari atau elemennya mengenai lebih detail dan lebih spesifik untuk di pertambangan. Isinya adalah kebijakan, perencanaan, organisasi dan personel, implementasi, pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut, dokumentasi, tinjauan manajemen dan peningkatan kinerja. Kenapa harus ada peraturan ini? Karena berdasarkan pada penilaian, penerapan, dan pelaporan SMK Minerba sesuai oleh petunjuk Direktur Jenderal. Kenapa ini perlu? Karena ada dasarnya, yaitu Peraturan Menteri SDM Nomor 26 Tahun 2018, yaitu pelaksanaan kaidah pertambangan yang baik, pengawasan dan pertambangan mineral, kemudian pedoman pelaksanaan kaidah yang baik dari keputusan Menteri dan keputusan Dirjen tentang pelaksanaan penilaian dan pelaporan SMKP Minerba. Jadi sistem manajemen keselamatan pertambangan dan minerba ini harus dimulai, jadi di-develop sistemnya, kemudian dilakukan penilaian atau audit terhadap sistem manajemen keselamatan pertambangan minerba. Pada Peraturan SDM Nomor 26 Tahun 2018, di pasal 18 diwujudkan bahwa pemegang izin usaha pertambangan atau izin usaha IUP, eksplorasi, produksi, itu harus menerapkan sistem manajemen keselamatan pertambangan, yang isinya adalah elemennya kebijakan, perencanaan, organisasi dan personel, kemudian implementasi, pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut, dokumentasi dan tinjauan peningkatan kinerja. Kemudian setelah diterapkan itu juga harus dilakukan audit sistem manajemen keselamatan pertambangan paling sedikit 1 kali dalam 1 tahun. Nah, penilaian ini harus dilakukan untuk melihat apakah sistem manajemen keselamatan pertambangan ini sudah benar-benar dilakukan, kemudian tujuannya seperti audit pada umumnya adalah untuk melihat apakah dalam perencanaan, pelaksanaan, pemeriksaan, dan perbaikan kembali itu ada yang siklus yang belum tertata dengan benar dan apa yang harus diperbaiki kembali. Kemudian pedomannya ini berupa kebijakan, perencanaan, organisasi dan personel, implementasi, pemantauan, evaluasi, dokumentasi, dan manajemen peningkatan kinerja. Audit ini bisa dilakukan oleh siapa? Kalau secara internal audit ya oleh internal perusahaan, tapi kalau audit eksternal, lembaga yang diakui atau sudah di-assign atau memperoleh pengajuan, kemudian memperoleh surat keterangan atau surat wewenang untuk menjadi auditor eksternal.
Kemudian apa saja sih ruang lingkup petunjuknya Tracy ini? Jadi penerapan, kemudian dinilai penerapannya itu seberapa besar, seberapa bagus, berapa persentasenya, dan bagaimana pelaporannya sistem manajemen K3 ini. Baik, kita masuk bagian 1, penerapan SMKP Minerba. Tadi dimulai tetap mulai kebijakan, kemudian perencanaan apa saja yang harus dilakukan, kemudian organisasi dan personel. Komponen-komponen organisasi apa yang harus ada di SMKP ini dan personel yang tersertifikasi seperti apa yang harus tersedia di sistem manajemen ini. Kemudian proses implementasi, evaluasi dan tindak lanjut, serta dokumentasi. Kemudian elemen 7, tinjauan manajemen dan peningkatan kinerja. Pertama, kebijakan apa sih yang harus dilakukan? Apa yang dilihat yaitu penyusunan kebijakan, kemudian isi kebijakannya apa? Apakah mau melakukan pertambangan dengan baik dan benar, mau menjadi standar perusahaan yang berkualitas internasional, atau apa visi misinya biasanya. Kemudian ada penetapan kebijakan, komunikasi kebijakan, dan tinjauan kebijakan. Kemudian perencanaan, penelaahan awal. Jadi apa yang harus dilakukan di penelaahan awal itu untuk melihat sebenarnya posisi perusahaan itu ada di mana. Apakah K3-nya sudah bagus, apakah sudah sesuai, apakah sudah cukup melakukan semua peraturan perundang-undangan atau lebih, apakah memakai standar minimal atau sudah lebih dari standarnya, bisa memperbaiki lebih bagus, kemudian di level berapa, apakah dia pada high rank atau posisinya perusahaan tambang yang cukup tinggi nilainya atau yang sedang-sedang saja. Kemudian melihat manajemen risiko, seperti yang disampaikan di manajemen risiko ini, Anda akan melihat risiko apa saja yang ada di tempat kerja. Kalau suatu perusahaan biasanya akan melihat semua risiko, risiko keuangan, risiko asuransi, risiko kehilangan pekerja, risiko nama baik. Tapi kalau di sini manajemen risiko untuk keselamatan dan kesehatan kerja. Kemudian apakah mereka juga harus melakukan identifikasi ada peraturan-peraturan apa saja yang ada di Indonesia dan apakah kita sudah patuh terhadap ketentuan peraturan perundangan itu, kalaupun sudah patuh apakah ada yang masih kurang, misalnya dalam satu peraturan perundangan kita dituntut 5 kepatuhan di dalam kontennya dan kita baru bisa 2. Nah, itu harus di cross check untuk dilihat gap analisisnya antara yang dipersyaratkan dengan apa yang sudah dimiliki atau dilaksanakan. Kemudian dari situ baru bisa dari kekurangan, yang kurang apa, yang sudah apa, dari gap analisis itu atau terjadinya gap itu kita bisa menetapkan tujuan, sasaran, dan program. Kalau sudah tahu tujuan, sasaran, oh kita peraturan A ini baru 5 material atau 5 yang dipersyaratkan kita baru bisa memenuhi 2, berarti yang 3 tahun ini atau yang nomor 3 dulu, 4-5-nya tahun depan. Kenapa? Anggarannya nggak cukup. Jadi tujuan, sasaran, program itu kita mainkan ini dulu. Kemarin 2 kita sudah comply, 3 yang comply. Rencana kerjanya apa? A, B, C, D. Dilaksanakannya kapan? Januari sampai Desember bulan ini. Kemudian anggarannya berapa dari aktivitas itu setiap bulannya. Kemudian pengetahuan penelaahan awal, ada tingkat kinerja keselamatan pertambangan, ada tingkat dasar, tadi hanya memenuhi regulasi, atau saat dilakukan kegiatan pengawasan, atau reaktif.
ketika ada kejadian atau insiden, fokusnya pada masalah. Investigasi biasanya difokuskan pada kesalahan manusia atau penilaian awal ini kita sudah sampai di mana? Oh, ternyata kita sudah sampai pada tingkat terencana, misalnya terdapat sistem yang terencana dan dikembangkan, tapi mungkin kurang fokus atau hanya terlalu fokus pada satu item, misalnya kita pokoknya gimana caranya menurunkan angka kecelakaan atau gimana kita menurunkan penyakit ini. Fokus pada penerapan program pertambangan yang sudah direncanakan. Atau kita telah awal ini pada tingkat proaktif, target dan sasaran keselamatan pertambangan telah ada di masing-masing departemen dan menjadi poin utama. Kemudian tingkat resilient adalah pekerja dan manajemen mampu melakukan semua pekerjaan sesuai dengan peraturan keselamatan pertambangan. Ini elemen 3, yaitu organisasi dan personel, yaitu kita harus di dalam organisasi atau perusahaan tersebut harus ada struktur organisasi yang jelas, tugas dan tanggung jawabnya. Ketua teknik tambang, ada ketua teknik batu bara, kemudian K3. Kemudian PJO untuk perusahaan jasa pertambangan, bagian K3 dan keselamatan operasi pertambangan, ada pengawas operasional dan pengawas teknik, ada tenaga teknik khusus pertambangan, ada komite keselamatan pertambangan, ada tim darurat, ada seleksi dan penempatan personel, ada pendidikan dan pelatihan dan kompetensi kerja. Jadi ada misalnya di dalam komponen di situ ada pendidikan pelatihan kompetensi kerja yang kemarin mungkin satu alat saja doser ternyata di-upgrade menjadi eskavator. Jadi ada pelatihan di dalam sendiri untuk mengupgrade atau menaikkan jabatan serta kemampuan dari operator misalnya, dan bagaimana mereka melakukan pendidikan, pelatihan, kemudian bagaimana mereka mengukur atau menguji kompetensi kerja. Kemudian ada komunikasi keselamatan pertambangan, ada administrasi keselamatan pertambangan, dan partisipasi, konsultasi, dan motivasi. Nah, mulai pada elemen 4, kita harus melihat pada implementasi di lapangan seperti apa. Bagaimana pelaksanaan operasional di tambang? Apakah terlalu menanjak sekali? Apakah terlalu curam? Apakah keamanan drainasenya cukup, kemudian kemungkinan longsor atau tidak, kemudian pengelolaan lingkungan, bagaimana mereka melindungi lingkungan dengan kondisi yang tadi merubah humus, membuka gunung, mengembalikan lagi, dan apa upaya pengelolaan lingkungannya. Kemudian ada pengelolaan kesehatan kerjanya, kemudian keselamatan operasional pertambangan, kemudian bagaimana tentang bahan peledak dan peledakan, sistem perancangan dan rekayasa, terutama kalau misalnya ini tentang pertambangan underground, bagaimana desainnya, kemudian sistem pembelian peralatan di dalam, pemberian material-material B3 dan yang lainnya. Kemudian pemantauan pengelolaan perusahaan jasa pertambangan. Jadi SMKP biasanya bisa dilakukan oleh owner atau pemilik izin usahanya. Misalnya kalau kita dengar KPC-nya, ada itu pemilik usaha. Kemudian yang jasa pertambangan itu misalnya SIS, HPU, BUMA,
Petrosi, kemudian TIS, Leighton, itu adalah perusahaan jasa pertambangan yang menawarkan untuk melakukan pekerjaan pertambangan tapi bukan pemilik izin usaha operasional yang ada di tempat tersebut. Kemudian pengelolaan keadaan darurat, bagaimana mereka memaintenance, karena biasanya tidak di tengah kota, di remote area, bagaimana mereka mengelola keadaan darurat, kapan harus dibutuhkan chopper, bagaimana mereka akan mengatur hal tersebut. Kemudian penyediaan dan penyiapan P3K dan pelaksanaan keselamatan di luar pekerjaan, of the job safety. Kenapa penting? Karena biasanya mereka di remote area, seluruh kehidupannya itu terhubung dengan dari 24 jam kehidupan pekerja tambang itu terhubung dengan aktivitas maupun support atau layanan yang diberikan oleh pemilik izin usaha pertambangan, dan itu akan mempengaruhi kehidupan atau operasional di tambang juga. Pengelolaan operasional ini mempertimbangkan keselamatan berbagai perilaku pekerja tambang. Jadi yang mau magang atau tertarik behavior based safety mungkin bisa lebih disiapkan saat ini ya. Kemudian elemen 5, pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut, itu ada pemantauan dan pengukuran kinerja. Jadi seberapa bagus kita kinerjanya, apakah free LTI dalam berapa juta jam kerja, atau baru 1000 jam kerja sudah ada LTI. Atau kemudian inspeksi pelaksanaan keselamatan pertambangan, jadi melakukan inspeksi di lapangan untuk melihat real nyatanya, kemudian melihat kepatuhan terhadap peraturan perundangan dan persyaratan lain yang terkait. Jadi ini proses untuk ngecek di dalam apakah list kita tentang peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pekerjaan pertambangan ini sudah sesuai, apakah ada yang perlu di-upgrade, apakah sudah ada yang obsolete atau sudah kadaluarsa, tidak dipakai kembali. Kemudian ada penyelidikan kecelakaan, kejadian berbahaya, dan penyakit akibat kerja. Kemudian ada juga tentang administrasi keselamatan pertambangan, audit internal penerapan SMK Minerba, dan tindak lanjut apabila ada ketidaksesuaian. Nah, di dalam data sistem manajemen K3 pertambangan ini yang harus Anda perhatikan juga adalah dokumentasi. Bagaimana mereka mengendalikan sistem dengan dokumentasi, mulai dari kebijakan yang ada, kemudian pedoman, prosedur, instruksi kerja, standar, dan rekaman. Bagaimana sesuainya manual SMKP itu seperti apa, dibuat dahulu yang komplit, kemudian ada dokumen-dokumen penyerta atau pendukung untuk manual itu, kemudian di rekaman yang ada dikendalikan dan dicatat. Elemen 7, tinjauan manajemen dan peningkatan kinerja, yaitu apakah ada masukan dari tinjauan manajemen. Biasanya dalam satu, atau kalau mereka continue, biasanya bisa bikin tinjauan manajemen 3 bulan sekali, 6 bulan sekali, atau 1 tahun sekali. Nah, itu yang kita tampilkan adalah biasanya frekuensi rate dan apa yang sudah kita kerjakan selama periode waktu tertentu. Nah, nanti ketika review ada kejadian A, B, C, kita sudah mengambil kegiatan E, G, Z, hasilnya O, P, Q, dan sebagainya gitu, mulai dilihat, dan apakah nanti akan ada tinjauan atau surat lagi dari manajemen atau sistemnya tersebut. Kemudian setelah dilaksanakan di review, bagaimana menilai SMKP Minerba? Ini skema pelaksanaan audit. Permulaan, pelaksanaan tinjauan dokumen, persiapan kegiatan audit lapangan, pelaksanaan kegiatan audit lapangan, penyiapan, pengesahan, dan penyampaian laporan audit, penyelesaian, dan tindak lanjut audit. Nah, elemennya berapa sih? Kebijakan 10%, perencanaan 15%,
organisasi dan personal 17, implementasi 35, pemantauan evaluasi, dokumentasi, dan tinjauan manajemen. Paling banyak memang diimplementasi. Jadi apa yang sudah direncanakan di kebijakan dan yang lainnya ketika ada nilai 10, 15, 17, 35, 15, 3, dan 5. Jadi kalau kalian lihat di sini dari sisi implementasi mempunyai persentase yang paling besar di antara elemen-elemen yang lain. Kemudian ada subelemen, nilainya 0 sampai 4 punya penilaian sendiri, teknik menilai sendiri. Contohnya misalnya, 0, perusahaan tidak memiliki kebijakan. 1, jika memiliki kebijakan tapi belum terdapat visi, misi, tujuan. Jadi ini lebih ke detail bagaimana memberikan angka 0, 1, 2, dan 3-nya. Ini data-data. Kemudian kriteria penilaian komunikasi kebijakan nih, ada komunikasi tapi apa yang belum itu tercatat di sini. Jadi Anda nanti tinggal masukkan angka 1, 2, atau 3. Kemudian pemenuhannya seperti apa. Kemudian cara melaporkan SMKP Minerba, yaitu dasar hukumnya adalah Permen ESDM 11 tahun 2018, kemudian Kemen ESDM nomor 1806 2018. Kemudian bagaimana pelaporannya, itu harus dilaporkan paling laporan bulanan 5 hari kerja dari tiap bulan. Kemudian laporan triwulan adalah 30 dari kalender setelah berakhirnya tiap triwulan. Ini formatnya. Kemudian laporan khusus. Kemudian eksternal. Ini formulir laporan auditnya. Kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan untuk kuliah SMKP pada pertemuan kali ini.